Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi ya dengan saya. Uh, Oke, kita akan meneruskan perkuliahan algoritma pemrograman 2, yang mana pembahasan pada pertemuan 11 ini kita akan membahas terkait dengan subprogram dan pointer. Ya, sebenarnya pointer sudah pernah kita bahas sebelumnya di minggu ke-10 ya, hanya saja itu baru konsep dasarnya. Konsep pointer itu seperti apa, dan kalian juga dipaparkan bagaimana cara menggunakan pointer. Nah, nanti akan kita dalami lagi pointer dan juga penggunaan pointer dalam sebuah subprogram ya, ataupun kita akan menerapkan sebuah konsep passing parameter yang berbeda dengan implementasi subprogram yang pernah kita mainkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya passing parameter yang kita mainkan itu adalah passing parameter by value. Nah, ketika kita menggunakan konsep pointer, kita akan menerapkan konsep passing parameter by reference. Seperti itu. Oke, ini tujuan perkuliahan pada minggu 11. Kalian dapat memahami konsep pointer dan implementasinya dalam program. Lalu targetnya juga kalian dapat mengimplementasikan pointer dalam subprogram, dan nantinya kalian juga dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang memerlukan pointer. Seperti itu. Oke, outline-nya pointer ini sebenarnya sudah banyak kita bahas di minggu lalu ya, untuk yang konsep pointernya. Sedangkan subprogram dan parameter reference serta contohnya ini akan kita fokuskan di minggu ini. Ya, ini coba kita akan fokuskan di minggu ini. Oke, ini pretest, bisa kalian baca nantinya. Oke, ini ya, kemarin saya review sedikit, yang mana pointer pada dasarnya adalah variabel. Namun variabel ini itu berbeda dengan variabel yang pernah kita bahas sebelumnya. Biasanya variabel yang pada umumnya itu menyimpan nilai langsung di variabel tersebut lah, kotak ataupun memori yang dialamatkan untuk variabel tersebut. Nah, kalau variabel pointer, dia ini tugasnya ataupun berisi alamat ya, sehingga pada dasarnya pointer ini akan menyimpan memori ya, alamat memori, yang mana di alamat memori tersebutlah yang nantinya akan menyimpan nilai sebenarnya. Ataupun variabel pointer ini hanya sekedar merujuk ya, mereference alamat yang kita inginkan menyimpan data yang sebenarnya. Nah, seperti itu digambar ya. Kalau ini ya, kalau yang ini ya, itu penggambaran dari mana? Itu penggambaran dari integer x ya, penggambaran dari integer x. Sedangkan konsep px ya, konsep px ini adalah pointer ya, pointer yang merujuk alamat si x. Nah, ini penggambaran dari yang proses ini ya. Jadi proses 2 ini digambarkan dengan ini ya. Pertama integer pointer px dia nggak mungkin ada nilai real, namun di sini adalah address ya. Sedangkan px adalah alamat x. Nah, px mengarah ke kotaknya x ya, di sini punya alamat, sini nilainya. Misalkan sini adalah x 1121, kan dari sini x 1121. Banyak review. Oke, ini contohnya ya. Integer x, integer px, biasanya x diisi dengan 12, maka alamat x itu adalah dan x. Ingat ya, ketika kita bermain dengan pointer, ada beberapa notasi yang kita harus ingat. Yang pertama adalah bintang ya, dan yang kedua adalah dan ya. Ya, kalau dan ini untuk menyimpan ataupun untuk mendapatkan address, alamat ya. Oke, sedangkan pointer ya, atau bintang untuk mendapatkan nilai ya, yang disimpan pada alamat reference. Alamat reference ya, alamat reference. Maaf ya, tulisannya agak jelek. Oke, jadi ketika di running ya, di sini ya, alamat x misalkan 6487620, nilai x-nya adalah 12 gitu kan ya. Variabel px ya, ketika di assign px itu adalah address-nya x, dalam artian isi kotaknya si px adalah alamatnya x ya. Maka variabel px berisi alamat x ya, dengan px saja seperti itu
Ya, makanya di sini sama nanti 64, 87, 620. Ya, sedangkan nilai yang diaju ya, atau nilai dari variabel yang addressnya diaju pada variabel pointer px itu adalah bintang px, yaitu 12, yaitu nilainya si x. Gitu ya. Nah, ingat kembali konsep pointer karena emang nanti kedepannya agak semakin berat nih. Karena kita akan bermain pointer di sebuah subprogram. Nah, kita akan masuk ke sini. Oh iya, sebelumnya saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dulu yang minggu kemarin sempat ditanyakan, yaitu terkait dengan address array ya. Address array. Kita coba simulasikan. Oh, sama ini, saya sedikit lupa. Jadi begini. Ketika kita menggunakan pointer, ini saya coba apa namanya? Langsung praktekkan seperti itu ya. Ketika kita menggunakan pointer, misalkan temp ya, pointer temp ya. Nah, kondisi awal ini tidak bisa langsung temp itu diisi dengan nilai ya. Lalu kita cout seperti itu. Oke. Nah, ini tidak bisa langsung seperti ini, sorry. Tidak bisa langsung seperti ini ya. Kenapa? Ini adalah sebuah variable pointer yang membutuhkan alamat ataupun address memori yang dia rujuk, barulah nilainya diisi. Logikanya gitu. Nah, kalau seperti ini, dia baru menyiapkan variable pointer, belum ada alamat yang mau di-reference si variable temp ini, si tempnya langsung diisi nilai 4. Nah, 4-nya mau ditaruh di mana? Sedangkan 4 ini nggak bisa kita taruh di dalamnya variable temp, karena variable temp isinya adalah address. Nah, seperti itu kan ya. Nah, kalau seperti ini di running bagaimana? Kita coba saja. Oke. Ya. Nah, segmentation fault. Ya. Mengartikan ya memorinya dia tidak dapat ya, dia ada kesalahan segmentasi memori seperti itu. Nah, kalau seperti ini caranya gimana? Nah, ada cara yang pertama, yaitu kita siapkan variabel baru, terus si tempnya dirujuk ke variabel tersebut seperti itu ya. Namun ketika kita tidak mau dalam artian seperti ini, integer x gitu kan ya, lalu si temp kita isi dengan dan x, itu alamatnya x, lalu baru isinya temp saya isi dengan 4 dengan 4 tadi gitu. Oke, misalkan seperti ini kalau seperti ini nggak ada masalah seharusnya ya, 4 ya. Ada cara yang kedua adalah ketika kita tidak memiliki variabel yang dirujuk ya, terus gimana caranya? Nah, kita siapkan saja memori ya. Kita butuh tambahan library namanya stdlib ya, standar library untuk address nantinya .h stdlib ya, dimana ketika kita sebelum memainkan si variable pointer temp ini, kita akan pesankan dulu memori ke komputer untuk si temp ini ya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara seperti ini, temp sama dengan kita akan ubah nantinya nilai yang akan dihasilkan tadi ke dalam addressnya integer gitu ya, konversi kayak float apa gitu ya, sama ini ya, kita akan ubah nilai yang ada di pemrosesan di sini gitu ya, ada prosesan di sini menjadi pointernya si integer ya. Oke, addressnya apa yang mau dipesan ke dalam memori? Nah, ini keywordnya adalah memory allocation ya, malloc. Nah, seperti ini. Oke, malloc, buka kurung tutup kurung. Nah, memory allocation-nya sebesar apa nih yang akan kita pesan ke komputer? Nah, karena kita ingin menyimpan si temp ini untuk variable integer atau untuk nilai integer, maka saya akan memesan memorinya itu sebesar size of integer. Nah, kalau seperti ini sepertinya aman. Kita coba saja. Oke. Nah, 4 ya. Jadi ada dua cara ya tadi ya. Ada langsung X, kita langsung merujuk ke ini, dan ada yang kita pesan ke memori. Ya, pesannya dengan cara memory allocation sebesar apa? Sebesar size of integer. Nah, nilai ini akan saya ubah ke dalam integer pointer yang akan saya masukkan ke dalam addressnya temp. Nah, barulah bintang temp ataupun pointer temp bisa saya isi dengan sebuah nilai, karena kita sudah memesan memori nih. Walaupun kita nggak tahu memori itu nama variabelnya apa, kita nggak tahu ya. Nah, ini nantinya akan sering kalian gunakan ketika masuk ke tahapan algoritma dan struktur data. Oke, selanjutnya terkait dengan penggunaan address yang ada di array seperti itu ya. Nah, sini. Oke, misalkan di sini saya punya temp array 5
yang mana isinya sudah saya inisialisasi, misalkan gitu ya. Oke, dengan isi yang berbeda-beda. Terus kita ingin lihat dengan ya addressnya gimana nanti supaya kalian bisa membayangkan ya. Oke, tem dulu saja ya, dalam artian array-nya itu seluruhannya itu berapa addressnya, baru nanti saya masukkan ke tem yang 0 ini berapa addressnya gitu ya. Nah, terus saya masukkan tem 1, tem 2, tem 3, tem 4 misalkan nanti gitu ya. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Nah, seperti ini. Gimana coba nanti kita lihat ya addressnya. Oke, kita lihat. Agak lambat. Nah, oke. Ya, dia akan mencetak address karena memang saya tadi meminta addressnya. Ya, lihat di sini. Mirip-mirip tidak? Mirip-mirip ya. Ya. Sini sebelum 2 digit terakhir ini mirip semua. Yang belakang ini yang tidak mirip, gitu ya. Perbedaannya berapa? 4 semua nih. Ya, 40 4 ya, 4 4 4 ya. Oke, 4 memori. Ya, 4 memori perbedaannya. Karena memang untuk menyimpan integer kita butuh 8 bit. Ya, jadi 4 memori yang 01 01 seperti itu. Oke, nah ini 4 memori. Ya, memori, betul? Ya. Mengartikan apa? Mengartikan antara kamar di array tadi itu memiliki alamat yang bersebelahan lah, intinya seperti itu. Lalu gimana cara kita mudah mengaksesnya? Ya, karena kan itu kita pusing ya, tambah 4 apa tambah berapa seperti itu kan ya. Tambah 4 itu kan memori integernya seperti itu. Namun ketika kita ingin pindah kamar ke address berikutnya, sebenarnya tinggal tambah 1, tambah 2, tambah 3 dan seterusnya. Ya, saya contohkan, misalkan seperti ini. Ya. Misalkan saya punya sebuah variabel pointer cetak gitu ya, variabel pointer si cetak. Oke. Cetak sorry, cetak ini pada dasarnya adalah addressnya si 0 misalkan gitu ya, addressnya variabel si 0 itu ya. Tapi nanti saya ingin oke ya, lalu si cetak ini saya tambahkan dengan 2 lah misalkan seperti itu ya, barulah saya cout si pointer cetak. Oke, kalau seperti ini apa? Error nggak? Itu error. Oke, nggak ya? Nah, apa hasilnya? Nah, 2. Kita lihat, 2 itu ada di mana? Di sini. Ya, kenapa kok bisa di sini? Ya, saya lihat sini. Cetak itu akan cetak nilai awalnya adalah address tem 0. Tem 0 itu mana? Tem 0 ini, bukan ya? Lalu addressnya si cetak tadi, ya, address yang tersimpan dalam variabel cetak tadi akan saya tambahkan 2. Ya, dalam artian apa? Pindah 2 kamar kan. Nah, ke sini. Oke, ya. 4 tambah 1 tambah 2. Maka dia akan berada di sini. Ya, ketika si cetak itu berada di sini, ya, merujuk ke sini, maka pointer cetak langsung saya cetak juga. Pointer cetak saya cout. Hasilnya apa? Hasilnya 2. Ingin buktikan, misalkan pingin 8 harusnya plus 3 kan. Nah, kita coba saja. Oke. 8. Ya. Oke. Plus berapa lagi? Plus 4 ya, pasti 3 gitu ya. Oke, gitu ya. Ya, intinya seperti itu. Jadi itu cara kita bermain address di dalam array ya, karena memang array itu pasti memiliki alamat yang bersebelahan, sehingga kita tinggal mainkannya ya plus seperti itu. Ataupun minus ya, misalkan seperti ini. Ya, sama juga cetak minus 2. Udah ditambah 3 ya, di minus 2 hasilnya apa ya. Nah, kita coba 6 ya. Kenapa 6? Nah, coba kita lihat 0 ya, tambah 3 1 2 3 dia ke sini. Ternyata minus 2 1 2 sini dia. Nah, oke ya, itu hanya berpindah kamar saja ya. Plus 3 artinya bergerakan ke kamarnya itu ke kanan. Itu karena kalau kalian menggambarkan array-nya itu kotak horizontal seperti itu. Sedangkan minus itu pergerakan ke kiri. Ya, dengan kondisi indeks terkecilnya berada di paling kiri. Seperti itu. Ya, indeks itu berada paling kiri. Oke. Ya, kita balik lagi ke subprogram di sini. Ya.
Oke, slideshow dulu. Oke. Ya, seperti itu. Itu tadi penjelasan berkaitan dengan konsep pointer yang ketika kita menggunakan memory allocation, dan juga ada pertanyaan dari rekan kalian di Google Classroom, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana cara memainkan addressing di dalam array. Nah, seperti itu. Yang sepertinya itu ada korelasinya dengan tugas kalau saya lihat. Ya, nanti akan saya jadikan tugas karena nanti kalian diminta untuk mengubah isi array, gitu kan ya, dengan menggunakan subprogram yang di dalamnya pasti menerapkan pointer, ya, tanpa ada nilai balikan seperti itu ya, tapi nilainya tertukar. Nah, itu kayak bagaimana cara mainkannya ya. Sebenarnya kalau udah kebayang yang tadi, addressing array yang tadi, itu sangat mudah sekali ya. Oke, kita mulai masuk dulu di subprogram ya. Subprogram ya, ini review subprogram, blok program yang merupakan sekumpulan instruksi yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu tugas khusus ya. Sebuah subprogram dibuat untuk membantu mengerjakan tugas yang kompleks secara efektif dan efisien. Jadi tidak ada penulisan kode program secara berulang ya, sehingga kita menghindari copy paste source code, dan memudahkan sekali ketika terjadi ada revisi yang berkaitan dengan fungsi ya, di mana fungsi tersebut sering sekali kita panggil ya, maka subprogram itu bisa kita gunakan untuk menuliskan fungsi tersebut, dan ketika ada revisi kita cukup mengubah di satu subprogram saja, yang lain pasti akan otomatis terupdate ya fungsinya seperti itu. Oke, passing parameter ya. Nah, ini yang sudah kita terapkan ya, di mana passing parameter by value itu sudah pernah kita bahas, yang kita menggunakan function biasa. Nah, yang kita akan coba bahas dalam pertemuan kali ini yaitu adalah passing parameter by reference. Ini yang coba kita bahas ya dalam minggu ini. Oke, passing parameter by reference itu apa sih? Ya, jadi mengatur masukan dari sebuah subprogram agar nilai dari variabel bisa dimodifikasi. Variabel asli bisa dimodifikasi. Intinya apa? Intinya adalah kalau sebelumnya parameter input yaitu hanya sebagai input saja. Gitu kan ya. Misalkan saya punya misalkan saya punya fungsi namanya kali integer a sama integer b. Sudah, itu kan ya. Ini sebagai variabel input. Parameter input. Ya, dia inputan dari fungsi kali. Yang kali ini membutuhkan pemrosesan yang ada menggunakan variabel a dan menggunakan variabel b. Hasilnya di return kan seperti itu. Itu konsep parameter by value. Sedangkan sekarang parameter input itu bisa juga kita gunakan sebagai output. Nah, maksudnya seperti itu. Ya, jadi masukan dari sebuah subprogram agar nilai dari variabel asli bisa dimodifikasi. Variabel asli itu variabel ini misalkan ya di integer main itu bisa kita modifikasi. Ya, jadi input itu sebagai output. Nantinya juga. Parameter input subprogram adalah alamat memori dari variabel sebenarnya. Ya, caranya seperti itu, nanti penggunaannya ini teknik konsep dasarnya. Lalu pada banyak kasus subprogram dengan parameter by reference bertipe void karena kita tidak membutuhkan lagi return ya, membutuhkan lagi fitur return ya, ketika kita sudah mengenal konsep passing parameter by reference ya. Kenapa? Karena return kita jauh lebih fleksibel ya. Bayangkan ketika kalian menggunakan function terus kalian diminta untuk mereturn sebuah nilai, mereturn 3 buah nilai yang pertama tipenya integer, nilai yang kedua tipenya char, dan nilai yang ketiga tipenya misalkan tipenya float. Seperti itu gimana ketika kalian hanya menggunakan konsep passing parameter by value. Nah, itu agak repot ya. Maka akan lebih enak ketika saya seperti tadi ya, misalkan saya punya fungsi pusing gitu ya, ataupun void pusing, ini void. Oke. Nah, saya bisa aja menggunakan konsep tadi yang pertanyaan saya pertama integer ya itu a, gitu kan ya, char itu b, dan float itu c. Nah, ini input sebagai output. Jadi outputnya langsung di sini juga. Ya, tidak perlu nanti pusing-pusing bagaimana saya mereturnnya seperti itu. Nah, saya menggunakan parameter ini. Ya. Oke. Penjelasannya seperti apa? Ya, saya coba gambarkan dulu ya sebelum masuk ke sini. Saya coba gambarkan dulu di sketch ya. Konsepnya seperti apa sih ya, coba bayangkan seperti ini. Misalkan saya punya misalkan di sini adalah blok proses gitu kan ya. Ada blok proses. Oke, ini ada area blok proses.
di sini punyanya integer main. Oke, ini punyanya integer main, sedangkan di sini punyanya subprogram. Oke, saya ingin menggambarkan bagaimana konsep passing parameter by value, misalkan seperti itu. Ya, misalkan saya di sini punya sebuah variabel A, dan saya juga punya variabel B. Ketika saya menggunakan konsep passing parameter by value, ya, misalkan subprogram ini butuh X sama butuh nilai Y, yang mana X-nya itu nilainya adalah penggambaran nilai A, sedangkan Y-nya penggambaran nilai B. Misalkan seperti itu. Ketika saya menggunakan konsep passing parameter by value, misalkan di sini adalah 7, di sini 6, maka ketika di sini saya lempar nilainya, gitu ya, ke subprogram, ya begitu pula ini, ya, subprogram, apa yang terjadi di subprogram itu hanya menyimpan nilainya saja, 7 sama 6. Ya, ketika nilai X ini saya ubah menjadi Y kali 2, Y kali 2 artinya 12, ya. Terus ya sudah dibiarkan, maka si A tidak akan terjadi apa-apa. Oke, si A tidak akan terjadi apa-apa. Nah, ini adalah konsep passing parameter by value. Nah, lalu bagaimana kalau yang saya menggunakan teknik yang kedua, yaitu konsep passing parameter by reference. Nah, misalkan sini X pointer, Y pointer, ya, X pointer, Y pointer, ya. Si X ini saya hubungkan ke variabel A, si Y saya hubungkan ke variabel B. Seperti halnya konsep pointer, ya. Kalau konsep pointer panahnya berbeda nih. Di sini ketika saya hubungkan ke A, maka panahnya ke sini. Nah, gitu. Kalau saya pakai pena merah nih biar beda. Ya, saya pakai yang merah. Nah, oke. Ketika saya pakai yang pointer, nah ini konsepnya gini nantinya. Oke. Ya, Y itu gini. Ya, sini. Oke. Nah, misalkan ada pemrosesan yang berkaitan dengan bintang X sama dengan bintang Y ditambah 5, misalkan. Bintang X sama dengan bintang Y plus 5, maka apa yang terjadi? Bintang X, si A, kan ya? Isinya akan berubah menjadi bintang Y ditambah 5, bintang Y 6, tambah 5 berapa? 11. Jadi nanti ini pada dasarnya adalah bintang X saya isi dengan nilai 11, ya. Nah, X saya isi. Nilai 11-nya ada di mana? Bukan di sini. Tapi nilai 11-nya ada di sini. Ya, jadi berubah ini jadi nilai 11. Nah, ini jadi tidak dipakai lagi. Coba bayangkan, perubahan nilainya ada di mana? Bukan di subprogram, tapi perubahan nilainya ada di integer main. Ya. Nah, itulah perbedaan konsep passing parameter by reference. Ini yang reference. Oke. Konsep passing parameter by value hanya nilai saja yang dikirim, ya, dikirim dan diproses nilainya seperti itu. Tapi kalau konsep parameter by reference, address-nya yang dikirim sehingga ada link nantinya dari variabel yang di sini dengan variabel aslinya. Nah, itu yang makanya tadi ketika integer bintang X dan integer bintang Y saya masukkan sebagai nilai parameter, ya, di dalam subprogram saya, maka itu saya ibaratnya kayak membuat link ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu penggambarannya di dalam konsep passing parameter by reference ataupun konsep passing parameter by value. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, ya. Nah, lalu ini bagaimana? Ya, coba lihat di sini. Ya, void ubah. Ya, void, kita fokusnya langsung ke integer main. Ya, integer X sama dengan 50. Si out nilai X sebelumnya diubah. Ya, pasti ini nilainya 50. Ubah 50. Ya, masuk 50 ke sini. Void ubah 50. Ya, nilai sesuatu nanti ada 50 plus 100. 150. Ya, ubah nanti 150. Oke, si out and line nilai X setelah diubah X ini berapa nilainya? Karena di sini nggak menggunakan konsep pointer dan ini adalah passing parameter by value, maka tetap nilainya. Ya, ada hasilnya nggak? Oh, nggak ada. Ya, ini akan tetap hasilnya. Ya, sedangkan yang di sini, ya, nanti kita akan coba simulasikan saja. Ketika dia menggunakan konsep passing parameter by reference, lihat di sini X50 si out nilai X sebelum diubah X, ya, ubah alamat X, ya, alamat X nya yang dikirim nih sekarang.
Jadi sesuatu itu nanti ngelink ke X. Ya, maka apa-apa saja yang dilakukan oleh sesuatu di sini, maka akan berimbas ke sini secara langsung, secara tidak langsung. Ya. Maka di sini ketika pointer sesuatu sama dengan pointer sesuatu plus 10, 50 plus 10, ini sebenarnya dia ngubahnya adalah nilai X. Ya, maka 150 akan langsung tersimpan di sini. Maka endingnya seperti ini. Kita simulasikan dulu, baru nanti saya akan jelaskan kenapa kok itu bisa terjadi. Ya. Males ngetik. Kalian jangan males nanti ya. Males ngetik oke lah, yang penting jangan males belajar gitu ya. Ya, misalkan seperti ini. Ini kan tadi yang pertama ya. Yang pertama. Oke. Yang pertama coba kita simulasikan. Sudah terlalu ke bawah. Oke, 50 tetap 50. Oh, di sini nggak ada inline. Oke, sini saya kasih bagus. Oke. Ya. Ya, situ 50 tetap. Ya, bagaimana kalau ketika saya ubah di sini? Tadi kan diubah ya. Di sini pakai pointer, di sini pakai pointer. Lalu di sini juga pakai pointer, gitu kan ya? Nah, di sini diubah menjadi dan X. Nah, cuma itu aja sebenarnya yang diubah. Sepertinya ya tadi ya. Coba kita lihat. Oke. Ya, apa yang terjadi nih? 150. Kok bisa dengan mengubah kayak gitu aja jadi berbeda seperti itu ya. Nah, coba kita simulasikan. Aduh, ini saya buat kotak lagi ya, apa-apa deh ya. Nah, ini warna apa? Warna merah, saya warna hitam dulu. Sama saya buat dua kotak gitu ya. Oke, ini integer main tadi penggambarannya, sedangkan ini adalah subprogram. Oke, gitu ya. Nah, di sini misalkan tadi ada apa? Ya, apa tadi? Variabel apa? Variabel X ya. Variabel apa tadi? Ah, variabel X. Dan ada sesuatu, ya, ada sesuatu di sini. Ya. Di sini ada variabel X dengan nilainya 50, itu kan dalam artian ini saya kotakkan 50. Sini ada variabel sesuatu. Ya. Nah, ketika passing parameter by value tadi hanya mengirimkan nilai saja ya, maka di sini 50. Ya. Terus nilai sesuatu yang baru 50 ditambah 100 jadi 150. Sudah selesai. Tidak ada namanya return tadi kan ya. Nah, sekarang berbeda dengan penggunaan garis ya. Saya ganti misalkan warnanya biru. Nah, berbeda dengan penggunaan dengan konsep passing parameter by reference. Coba kita bayangkan X sama dengan 50 tadi gitu ya. Oke, sini saya punya sesuatu tadi gitu kan, tapi sesuatunya pointer. Oke, sesuatunya pointer ya. Lihat di sini, ketika sesuatunya pointer itu ibaratnya kita akan membuat link ya, dimana sesuatu tadi itu diisi dengan addressnya X, ini akan diisi addressnya X. Maka ini akan ada link. Oke, ya, akan ada link. Jadi ketika saya ada pemrosesan si bintang sesuatu ya, yang mana dia ditambah dengan nilai 100 gitu ya, maka nilai mana yang dirubah? Bukan nilai yang di sini, langsung ubah di sini 50 ditambah dengan 100 jadi 150. Ketika diisi out ya dia 150. Ketika kondisinya passing parameter by value yang tadi 50 ini tidak berubah. Sedangkan ketika konsep passing parameter by reference kita gunakan, awalnya 50, ketika dipanggil fungsi ini subprogram ini ya, walaupun tidak ada nilai return tetapi kita menggunakan konsep pointer, maka berubah dia menjadi 150. Nah, konsepnya seperti itu ya, penggambaran yang terjadi di memori. Oke ya, kita balik lagi ke sini. Bolak-balik gitu. Ya, karena emang agak banyak yang ditulis ya ketika kita main pointer lalu passing parameter by reference, karena emang agak sulit dibayangkan ketika kita tidak menggambarkannya ya, bagaimana alur pengiriman data sebenarnya. Oke ya. Nah, pointer. Coba bayangkan apakah keluaran ini sudah masuk latihan ya. Ini sudah masuk latihan. Jadi penjelasannya seperti itu ya terkait dengan pointer dan passing parameter by reference. Nah, kita coba latihan sekarang. Oke ya.
apakah keluaran dari program apabila build 1 itu kita kasih nilai 15 dan build 2 kita kasih nilai 20 ya. Nah, kita kasih di sini ya. Jadi ini kita coba kasih nilainya dia adalah 15 dan di sini kita kasih nilainya adalah 20. Ya, apa yang terjadi? Ya, kita lihat saja ya. Add dari alamat build 1 dan build 2. Add bilangan 1 bilangan 2. Sini pointer X plus Y, dia ada return, masih ada return. 15 plus 20, 35. Hasil dari sini 35. Sorry, 35. Oke. 35. Hasil dari sini 35. Dia di return. Returnnya langsung di cout. Maka dia akan pertama cout apa? Cout nilai 35. Itu kan ya. Build 1 ada perubahan nggak nih? Ya, walaupun di sini dikirim address, tapi bintang X tidak ada perubahan di sini. Ya, maka ini akan tetap nilainya menjadi 15 dan di sini 20. Masih tetap sama kalau ini. Ya, kondisinya ini. Nah, berbeda ketika ini. Oke, ya. Ketika A kita berikan nilai berapa itu? 2 misalkan ya. B kita berikan nilai 5. Oke, 2 dan 5. Lalu mul address A. Lihat address A yang dipanggil dan di sini pointer X diberikan sebuah assignment. Dalam artian ada perubahan yang berkaitan dengan pointer X. Pointer X itu berkorelasi dengan ataupun berelasi dengan A. Maka nilai A pasti akan berubah. Ya. Logikanya gitu saja. Ya, jadi pointer X dan A itu dikirim, maka X nanti ada kaitannya dengan A, sedangkan B hanya nilainya saja yang berkaitan. Ya. Ini akan bernilai 5. Ya, sedangkan X itu akan berelasi dengan variabel A. Variabel A nanti ada perubahan. Apa yang dilakukan di sini? Dia looping dari 1 sampai dengan selama 1 kurang dari 5, artinya loopingnya 5 kali ya. 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Apa yang dilakukan? Pointer X itu akan sama dengan pointer X dikali dengan Y. Maka nilai 2 misalkan pointer X yang pertama itu sama dengan 2 dikali dengan berapa? 5 10 gitu ya. Lalu pointer X berikutnya adalah 10 dikali dengan 5 50 gitu. Pointer X yang berikutnya ini I ketika sama dengan 0, I ketika sama dengan 1, I ketika sama dengan 2 dan seterusnya. Ya, 50 dikali dengan 5 berapa? 250 itu kan ya. Bintang X apa? 250 dikali dengan 5 itu apa ini? 0, 25, 2 1250 itu kan ya. Bintang X 1250 dikali 5 berapa ini? Yuk hitung 25 2 10 12 1 5 6 620. Benar ya? Oke, kita coba ya, berhasil atau tidak nih. Benar kayak gini ya. Nah, ini kita print screen dulu. Kita coba cek benar atau tidak ya. Oke, nah nanti hilang tulisan saya ketika seperti ini. Save. Oke, kita kecilkan. Oke, ya seperti itu kan ya. Ya, kita coba sekarang di running benar atau tidak. Lagi-lagi malas ngetik. Langsung saja. Cuman kadang-kadang white space-nya ini bermasalah, maka saya hilangkan dulu. Oke. Ya. Oke, clear. Apa? Oh ya, isinya berapa ya? 2 sama 5. Ya. 2 dan 6250. Ya, agak jelek nih tampilannya. Akan biar agak kelihatan. Sorry. Oke, 2, 5, 6250. Benar nggak hitungan saya tadi? Begitu salah ngitung saya. Oke, 6250. Gitu ya? Ya. Nah, 6250 ini akan masuk kemana nilainya? Ini kan pointer X ya. Coba lihat, ini kan pointer X ya. Ya.
Lihat sini, ini masih pointer X. Nah, tapi lihat di sini pointer X itu punya relasi dengan A, maka ini secara tidak langsung itu tersimpan di variabel A-nya. Tidak perlu kita ada return, tapi itu secara tidak langsung dia ada relasi ataupun perubahan itu akan langsung masuk ke variabel A-nya. Seperti itu. Ya, seru ya. Nah, seru, antara seru sama pusing. Oke, nanti diulang-ulang lagi saja ya. Semoga ketika diulang-ulang kalian akhirnya terhipnotis gitu. Maksudnya akhirnya paham gitu, akhirnya memahami. Oke, prosedur tukar sama ya pada dasarnya. Prosedur tukar ya intinya kita ingin menukar, masih ingat menukar dua buah variabel, maka kita butuh satu variabel baru terus kita tukar isinya, mirip dengan menukar gelas kopi sama gelas susu lah dulu yang pernah kita pelajarkan di kelas sebelum ada wabah corona ini. Namun penukarannya ada di subprogram. Cara mudahnya adalah ya udah pakai pointer. Misalkan bill 1 dan bill 2 ini saya mau lakukan penukaran. Ya. Nah, di sini bill 1 dan bill 2 akan saya lakukan penukaran. Maka saya masukkan ke dalam sebuah subprogram tukar, tapi konsep pointer nih, konsep passing parameter by reference yang digunakan, address-nya yang saya kirim. Ketika address-nya saya kirim, ditangkapnya di sini dengan menggunakan pointer. Ya, maka perubahan-perubahan yang ada di sini pasti akan berimbas ke bill 1 dan bill 2 juga. Ya, ketika ada satu variabel baru, temp sama dengan bintang X sama dengan bintang Y sama dengan temp, ini pasti sudah tertukar dan proses penukaran yang ada di sini itu langsung berimbas juga ke bill 1, bill 2. Ini pasti akan tertukar. Nanti bisa kalian simulasikan sendiri di rumah. Ya, ini simulasinya 1550 ketika sebelum ditukar 1520, 50-50, tapi setelah dipanggil konsep tukar tadi 50-15. Oke ya, nah ini latihan, silahkan latihan di rumah ya. Jadi terdapat 3 buah variabel A, B, C, lalu passing parameter definition tanpa kembalian yang dapat mengubah nilai 3 buah variabel tersebut menjadi 2 kali dari nilai sebelumnya. Ya, lalu cetak nilai, ini mudah sebenarnya. Ini juga mudah. Ya, atau saya simulasikan satu lah ya. Misalkan ini, ya. Misalkan coba saya simulasikan satu saja, yang terakhir. Itu terdapat 3 buah variabel A, B, C. Ya, ingat ada 3 buah variabel pada fungsi main yang nilai diinputkan oleh pengguna. Buatlah sebuah fungsi passing parameter by reference tanpa kembalian, ya, ke void artinya, yang dapat mengubah nilai 3 buah variabel tersebut menjadi 2 kali dari nilai sebelumnya. Ya, baru cetak. Ya, coba ini yang terakhir. Ya, kita coba. Sini adalah proses, ya. Tadi apa? A, B, integer, C. Nah, di sini. Oke, ini saya kosongkan. Ini ada A, B, C, ya. Lalu C. Nah, itu, ya. Lalu di sini saya lakukan proses dan A dan B dan C, gitu ya. Gitu ya. Lalu nanti di cout ya, nilai A yang baru ya. Nilai A yang baru berapa? Itu. Nilai B yang baru berapa? Nilai C yang baru berapa? Itu misalkan ya. Nah, di sini tinggal saya proses. Oke, apa yang diproses? Sini sudah pointer ya, pointer A nih. Ya, yang mana harapannya nanti ada link dengan A yang ada di sini ya, ataupun saya ubah dari sini X Y biar nggak sulit saya menyebutkannya. Nah, pointer X di sini ada hubungannya dengan variabel A yang ada di integer main. Pointer B ada hubungannya dengan B, pointer Z hubungannya dengan C. Kok bisa Bapak mendefinisikan seperti itu? Ya karena emang sesuai dengan ini saja. Pemanggilan proses, ini kan ya ada 3 buah variabel, pertama X, kedua Y, ketiga Z. Ini digambarkan dengan address A, address B, dan address C. X yang pertama dihubungkan dengan address A, Y yang kedua dihubungkan dengan address B, Z yang ketiga dihubungkan dengan address C. Maka ketika di sini ada bintang X sama dengan bintang X, tadi dikali dengan 2 ya, sorry. Jadi 2 kali, oke ya, jadi 2 kali. Kali dengan 2 itu, lalu pointer Y sama dengan pointer Y dikali dengan 2, gitu ya. Lalu pointer Z sama dengan pointer Z dikali dengan 2. Ingat di sini sebenarnya bisa disimpulkan, bisa disederhanakan jadi kali sama dengan 2 gitu. Beres. Oke, saya jabarkan dulu. Oke, sebenarnya selesai. Ya, kalau latihan pasti mudah gitu ya. Kalau ujian baru yang sulit.
ya. Kita coba simulasikan. Misalkan 4, 6, dan 8, harusnya terlibat berapa? 8, 12, dan 16, karena kan kali 2-nya ya. Nah, di sini saya tambahin dulu biar agak kelihatan. Line. Oke, ada 2 nih di line. Oke, otomatis ada jeda nantinya. Enak. Oke, 4, 6, dan 8. 4 dikali 2 8, 6 kali 2 12, 8 kali 2 16. Tanpa ada return, saya bisa mengembalikan 3 buah nilai ya dari sebuah subprogram ya dengan tipe yang sama kebetulan. Tapi kalau di sini pengen dirubah ya silakan, fleksibel. Sini mau ubah float, sini mau ubah char, jadi lebih enak nih sekarang pengembaliannya. Ya, itulah keunggulan ketika kita sudah memahami konsep passing parameter by reference. Ya, penggunaan subprogram itu tidak terbatas return value-nya ke satu buah nilai saja atau ke satu buah tipe data saja. Ya, seperti itu. Oke, itu ya. Ya, untuk pertemuan hari ini sepertinya ini bisa kalian lanjutkan simulasinya di rumah, dan tugas seperti biasa ya. Nah, tugasnya saya berikan 2 di sini. Ya, tugas yang pertama adalah baca program. Jadi ada sebuah program ini ya, saya minta kalian coba pahami ya. Lalu apa luaran dari program di samping? Ya, nilai A sama B-nya sudah diberikan kan ya? Oke. Nah, di sini coba dulu nanti nilai A sama B hasilnya apa. Nah, beserta analisisnya. Itu tugas yang pertama, ya, nanti ditulis ya, bisa diketik, bisa ditulis tangan, ya enaknya diketik gitu kan ya. Sedangkan tugas kedua, nah ini ya, sepertinya ada hubungannya dengan pertanyaan teman kalian itu yang berkaitan dengan bagaimana cara bermain array ya. Address di array ya, sebenarnya pakai ini ya. Clue yang saya tadi di awal itu ada kaitannya untuk menjawab pertanyaan ataupun tugas 2. Nah, kerjakan yang ini tugas 2. Nah, tugas 1 dan tugas 2 dikerjakan ya dalam sebuah dokumen, nanti diupload ya ke dalam Google Classroom, di mana tipe file yang diupload adalah PDF. Jangan lupa kasih cover ya, dan tidak perlu dijilid karena soft copy gitu kan ya. Soft copy jilidnya gimana, repot juga. Oke ya. Oke, ya, ini post test bisa kalian baca. Terima kasih ya. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan sekian, semoga bermanfaat dan semoga kalian memahami konsep pointer dan juga implementasi pointer untuk sebuah subprogram, sehingga bisa kalian memahami konsep baru dalam passing parameter subprogram, yaitu konsep passing parameter by reference. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian. Bila saya belum paham, silahkan back kembali videonya dan fokus di beberapa part penjelasan yang kalian belum paham. Ya, jauh lebih enak kalau video seperti itu. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.